digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, pada strategi discovery learning, kita dapat memakai metode problem solving atau studi kasus. Ada 8 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode studi kasus. Nah, metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru pintar dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, asistensinya, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. Yang kedua, metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari, kemudian mereka memperagakannya di depan kelas, agar siswa bisa menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu, kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Metode discovery. Metode discovery mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru pintar harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Misalnya, guru pintar meminta siswa mengamati berbagai bentuk pertukaran daun pada tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian, mereka dapat menyimpulkan ada berbagai jenis pertolongan daun pada tumbuhan. Yang keempat yaitu metode jigsaw. Metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Nah, guru pintar dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok mendapat tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian setiap anggota kelompok menggabungkannya hasil belajarnya sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa belajar mendengar dan belajar satu sama lain. Diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi, saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami pendapat berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung. Selain memahami pembelajaran, guru pintar juga dapat melihat siswa bagaimana menghargai pendapat orang lain melalui metode diskusi kelompok ini. Yang keenam, metode bermain peran. Metode ini adalah salah satu macam metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta siswa melakukan peran tertentu. Guru pintar dapat memberikan topik atau kasus pada siswa. Misalnya, guru pintar dapat memberikan kasus jabatan kampung ambruk karena hujan deras. Kemudian siswa dibagikan perannya, ada yang menjadi Pak RT, warga, dan lain sebagainya. Dari kegiatan bermain peran, siswa yang sedang berperan dan juga yang mengamati dapat membuat analisa apakah setiap peran sudah bekerja dengan baik, atau mereka juga dapat menyimpulkan bagaimana mengatasi masalah dari mengamati peran-peran yang dimainkan temannya. Yang ketujuh, metode tugas proyek. Metode tugas proyek adalah metode pembelajaran yang sangat menantang. Siswa harus melakukan riset, eksperimen,
harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Siswa dapat melakukan tugas proyek secara individu maupun secara kelompok. Kegiatan ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedelapan, metode kunjung karya. Metode pembelajaran kunjung kerja atau kunjung karya ini biasanya dilakukan setelah metode pembelajaran tugas proyek dilakukan. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa untuk saling melihat hasil karya teman-temannya. Mereka dapat mengamati dan juga belajar bertanya. Selain itu, guru pintar dapat mendorong siswa untuk memberikan komentar dan saran yang membangun. Sementara siswa yang karyanya dikunjungi atau dilihat dapat belajar menjawab pertanyaan, menanggapi komentar dan saran secara produktif. Adapun ciri-ciri metode pembelajaran yang pertama yaitu dapat membangkitkan rasa ingin tahu pada pelajar. Yang kedua, dapat membangkitkan optimisme positif dalam diri pelajar. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kreativitas pelajar. Dan yang keempat, dapat diaplikasikan secara efektif.